Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, siswa kelas 6 SDN Kauman Kota Mojokerto. Hari ini kalian bertemu lagi dengan Bu Catur, yaitu pada tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan. Pada subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pada pembelajaran 5. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, agar kalian diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menuntut ilmu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah setelah menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah mengamati gambar, membaca penjelasan, siswa mampu mengidentifikasi gerakan pada tari indang. Nah anak-anak, sejak dulu bangsa Indonesia itu terus mengedepankan pentingnya kerjasama serta persatuan dan kesatuan loh, khususnya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah mempelajari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan di berbagai wilayah di Indonesia, bukan? Yaitu bisa melalui perjanjian Linggarjati, ada perjanjian Renville, kemudian ada perjanjian Rumroyen, sampai pada konferensi Meja Bundar. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait upaya dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu ada pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini dipicu oleh datangnya sekutu yang mana mereka membonceng orang-orang Belanda yang tergabung dalam NICA atau Netherlands Indies Civil Administration ke Ambarawa. Pada tanggal 6 Oktober 1945 terjadi pertempuran antara pasukan sekutu dengan TKR di Magelang. Pertempuran tersebut menyebabkan sekutu terdesak dan mundur ke Ambarawa. Di bawah komando Kolonel Sudirman dengan strategi supit urang, akhirnya tentara TKR itu berhasil memukul mundur pasukan sekutu ke Semarang, yaitu pada tanggal 15 Desember tahun 1945. Ambarawa memiliki arti penting loh anak-anak. Mengapa? Karena posisi Ambarawa itu sangat strategis, yaitu jika Ambarawa itu jatuh di tangan sekutu, maka ada 3 kota besar yang akan terancam, yaitu ada kota Magelang, Yogyakarta, serta Surakarta. Nah, untuk mengenang peristiwa ini dibangun Monumen Palagan Ambarawa dan tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Yang kedua ada pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945, sekutu tiba di Medan dipimpin oleh Brigjen Kelly. Pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi sebuah insiden antara pasukan Belanda dan pemuda Medan. Pemuda Medan merasa dilecehkan dengan tentara NICA, yang mana tentara NICA menginjak-injak lencana merah putih milik pemuda Medan. Nah anak-anak, ternyata peristiwa itu menjadi sebuah pemantik pertempuran antara pemuda Medan dengan Belanda, sehingga Belanda memasang patok yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area untuk menandai wilayah pertempuran dengan masyarakat setempat. Pada tanggal 10 Agustus tahun 1946, TKR membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area untuk melanjutkan perjuangan di Medan Area. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan RI, selain 2 peristiwa di atas, ada peristiwa yang lain ya anak-anak, yaitu ada Bandung Lautan Api.
di mana peristiwa ini berawal dari kedatangan pasukan sekutu di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945, yang mana sekutu mengultimatum masyarakat agar mengosongkan wilayah Bandung Utara dan menyerahkan senjata mereka. Tetapi ultimatum ini ternyata tidak dihiraukan oleh rakyat Bandung. Kemudian pada tanggal 23 Maret tahun 1946, sekutu kembali mengultimatum untuk mengosongkan wilayah Bandung Selatan. Atas inisiatif Kolonel A.H. Nasution, ultimatum tersebut dilaksanakan oleh rakyat, tetapi dengan membakar kota Bandung. Nah, mengapa kota Bandung ini kok dibakar ya oleh rakyatnya? Hal ini ternyata agar wilayah tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh sekutu, sehingga peristiwa itu dikenal dengan Bandung Lautan Api. Peristiwa berikutnya yaitu ada agresi militer pertama. Agresi militer yang pertama ini merupakan upaya pendudukan Belanda terhadap beberapa wilayah di Indonesia. Sasaran pada agresi militer pertama ini yaitu ada wilayah Jawa dan Sumatera. Agresi militer ini terjadi pada tanggal 21 Juli tahun 1947 sampai dengan 4 Agustus 1947, yang mana agresi ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati sebelumnya. Atas permintaan India dan Australia, pada tanggal 31 Juli tahun 1946, agresi militer satu ini dibahas di Dewan Keamanannya PBB. Pada 17 Agustus tahun 1947, kedua negara yaitu Indonesia dan Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan PBB untuk melakukan gencatan senjata. Peristiwa berikutnya yaitu agresi militer yang kedua. Agresi militer kedua ini terjadi pada tanggal 19 Desember 1948, yang mana pada saat itu ibu kota Indonesia itu berada di Yogyakarta, diserbu oleh Belanda. Para pemimpin seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan beberapa tokoh lain ditangkap oleh Belanda. Pada pagi hari 19 Desember 1948, Belanda menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan perundingan Renville. Nah, sebelum ditangkap, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia ternyata sempat memberi surat kuasa kepada Mr. Safrudin Prawira Negara, yang mana pada saat itu beliau tengah menjabat sebagai Menteri Kemakmuran untuk mengambil alih pemerintahan. Pemerintahan Safrudin ini dikenal dengan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau disingkat dengan PDRI. Presiden Soekarno juga menulis surat kepada Duta Besar RI di India yaitu Sudarsono, kemudian staf kedutaan RI LN Palar dan Menteri Keuangan AA Maramis di New Delhi. Diharapkan mereka membentuk yang namanya Exil Government of Republik Indonesia atau Pemerintah Republik Indonesia di pengasingan. Berikut adalah foto para tokoh Sudarsono, LN Palar, serta AA Maramis. Nah, anak-anak, setelah kalian mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini dan memahami materi pada pembelajaran hari ini, maka silahkan kalian cari informasi yang kamu dapatkan bisa dari buku tulis ataupun melalui video ini tentang informasi pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, kemudian peristiwa Bandung Lautan Api, agresi militer 1 sampai dengan agresi militer 2. Silahkan kamu tuliskan di buku tulis kalian masing-masing ya. Nanti silahkan dikirimkan ke Bu Catur melalui Google Classroom kalian. Sekian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Jaga diri kalian masing-masing di rumah. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan dengan ketat agar kalian dapat terhindar dari segala wabah penyakit. Sekian pembelajaran dari Bu Catur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dari rumah.